Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurdiana dengan nomor NPM 24062120046. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Randa Haji Neneng Nafisah MSI MAG. Sebelum kita membahas bagaimana sih hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan Islam dengan apa itu pendidikan nasional. Langsung saja kita ke pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan. Adapun ciri khas pendidikan Islam yaitu ada dua macam. Yang pertama dilihat dari tujuannya, yaitu membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya kita ke pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Lalu selanjutnya hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia, khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal, karena ada sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapat pendidikan agama Islam. Karena itu, kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangatlah dibutuhkan. Dan jika kita menengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Nah, dengan melihat kedua tujuan tersebut, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Lalu selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu mengenai fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Secara eksplisit, fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
yang menyebutkan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Jadi, kesimpulannya adalah hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional sangatlah berpengaruh. Tanpa pendidikan agama, tujuan pendidikan tidak akan tercapai, seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menerangkan bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan. Sebaiknya kita mempelajari sejarah pendidikan Islam, terutama bagi peserta didik atau mahasiswa agama Islam dan para pemimpin Islam, sehingga kita dapat mengetahui adanya gerakan pembaharuan Islam dan dengan datangnya pendidikan barat yang program belajar mengajarnya lebih terkoordinir dan lebih sistematis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.